Halo, nama saya Ricky Udoyo. Saya bekerja sebagai sistem analis di PT Merio Indonesia dengan pengalaman bekerja 1 tahun 6 bulan. Jadi sebagai sistem analis itu rata-rata klien saya bank. Jadi user pasti mempunyai kebutuhan yang sebelumnya belum ada pada saat masa implementasi. Pada masa itu jadi ada dinamakan CR atau enhancement. Jadi seperti penambahan yang belum ada fiturnya pada sistem kita. Jadi kita harus menganalisa apa aja yang kurang dari sistem kita. Lalu mungkin possible nggak kalau user tersebut meminta requirement untuk menambahkan fitur tersebut terhadap sistem kita. Lalu apa aja sih impact-nya kalau misalkan kita nambahin sesuatu fitur yang baru yang sebelumnya belum ada, apakah akan mengganggu yang lain yang sudah ada? Itu kita harus perhitungkan lagi. Nah, itu biasanya kalau seperti itu biasanya suka ada terjadi bug karena ada sesuatu yang baru ditambahkan fitur tersebut, ada bug-bug lain yang kita harus tahu bug apa saja itu yang bakal terjadi, impact-nya itu seperti itu sih. Sebenarnya ada yang kepake, ada yang enggak. Contohnya kalau jadi sistem analis, kalian harus menggambarkan diagram-diagram seperti DFD, flowchart gitu. Ada yang kepake rata-rata, tapi nggak semua diagram dipakai. Seperti yang paling sering dipakai sih activity diagram, flowchart, itu yang paling menggambarkan karena rata-rata yang digunakan untuk menggambarkan flow sebenarnya flowchart tersebut gitu. Sukanya sebenarnya sih bukan suka ya. Kita lebih dapat pengetahuan baru tentang sistem dari bank tersebut. Sebelumnya kita kayak belum tahu gimana sih proses bisnis dari bank tersebut, gimana sih sistem yang digunakan dari bank tersebut. Kita bisa tahu semuanya dengan menjadi sistem analis karena kita bisa melihat dalamnya aplikasi tersebut. Dukanya sebenarnya ya itu sih, kalau jadi sistem analis otomatis kita nggak tahu kan awalnya sistem tersebut gimana, kita harus cari-cari sendiri, belajar sendiri, pelajarin sistem tersebut sehingga kita harus tahu, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi bisa jadi sampai lembur-lembur, itu sih dukanya. Sebagai sistem analis banyak tantangannya. Misalkan kita nggak tahu bug yang terjadi itu karena apa. Karena ada bug yang mudah ditemukan cepat gitu, tapi ada juga yang emang bug tersebut terjadi karena human error. Human error itu biasanya kesalahan dari manusianya sendiri. Jadi kan itu bukan kesalahan sistem. Nah, ada 2 macam bug seperti itu. Itu yang menurut saya kesulitan paling besar deh, itu memakan waktu yang sangat lama jika terjadi bug seperti itu. Sebenarnya tipsnya mudah sih, cuman cukup banyak baca aja, terutama baca berita. Jadi dengan banyak baca berita, otomatis kalian tahu kan pasti. Contohnya berita tentang bank. Dengan baca berita bank, kalian tahu dengan apa sih yang lagi ngetren di bank sekarang ini. Dengan seperti itu ya kalian menghadapi bisnis yang benar-benar kalian kerjakan tersebut mudah, karena kalian sudah tahu berita terupdate dari bisnis yang kalian lakukan tersebut.